Selamat pagi, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen proyek serta komunikasi dan etika bisnis oleh Ibu Reni Kristiani. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama saya Merita Sutadewi, kemudian Indah Novitasari, Mujiati Irsa, serta Sani Kurnia. Oke, saya akan lanjut ke dalam presentasi. Latar belakang. Rencana bisnis kami adalah mengelola buah naga menjadi produk lain seperti kue, jus, salad, dan selai. Kemudian kami bekerja sama dengan petani buah naga untuk memasuk bahan baku utama. Lalu pada proses penjualan terdapat dua cara, yaitu dengan menjual langsung ke konsumen dan mendistribusikan ke outlet, toko, dan minimarket. Kemudian omset yang diperoleh dari usaha kami dalam satu bulan adalah 12.500.000, selama satu kuartal adalah 37.500.000, selama setahun omsetnya 173.610.000, dan laba bersihnya setahun 48.555.000 rupiah. Kemudian pada project charter, nama project kami memproduksi makanan dan minuman dari buah naga. Kasus bisnis ini, pada project ini kami berencana untuk memproduksi makanan dan minuman dari buah naga. Target tujuannya untuk membuat rencana bisnis dan konsep, menyelesaikan anggaran, menentukan lokasi bisnis, membeli dan melengkapi peralatan, membuat izin usaha, mencari karyawan, melengkapi suplai, memproduksi barang, serta bekerja sama dengan distributor. Anggota tim kami terdiri dari Sani Kurnia, Indah Novitasari, Mujiati Irsa, serta Merita Sutadewi. Kemudian, pada key deliverable itu merancang bagian organisasi, menyepakati bagian organisasi, menyelesaikan anggaran, menyelesaikan pemilihan pelamar, serta menyelesaikan deskripsi pekerjaan. Pada timeline itu ada rekrutmen, membuat deskripsi pekerjaan, interview, pelamar dan penempatan, pelatihan kerja selesai, serta menjalankan bisnis. Pada keuangan, pendapatan dapat meningkat sekitar 10% per kuartal. Adapun asumsi, aktivitas bisnis akan dimulai pada 1 Mei 2021 dengan investasi awal sebesar 10 juta dan biaya tahunan sebesar 41.640.000. Serta risiko perencanaannya itu ada risiko perencanaan pada proyek ini antara lain mengalami keterlambatan menjalankan proyek, terdapat anggota yang tidak sesuai dengan posisinya, dan kekurangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada konsep etika bisnis. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan etika bisnis. Yang pertama adalah pengendalian diri, tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan sehat, dan menerapkan konsep pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran, integritas moral, kesetiaan, otonomi, keadilan, dan saling menguntungkan. Lalu ada penyerapan etika bisnis pada diri sendiri. Yang pertama adalah menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janjian, berdiri saat berkenalan, mengucapkan terima kasih dan membayar tagihan rapat. Struktur organisasi yang mana paling atas adalah pemimpin, lalu ada bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bahan baku. Identifikasi resiko, di sini ada faktor-faktor resiko usaha. Yang pertama ada ketidakpastian ekonomi. Ini adalah faktor yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kedua ada ketidakpastian yang dikarenakan oleh alam. Faktor ini bisa terjadi dari gagal panen atau hasil panen buah naga yang kurang bagus, yaitu adalah ketidakpastian dikarenakan oleh tingkat laku manusia. Faktor ini itu disebabkan oleh perubahan perilaku manusia seperti selera atau gaya hidup yang berubah-ubah. Lalu ada jenis resiko. Yang pertama adalah resiko produksi, yang ini berupa kesalahan dalam proses produksi. Kedua ada resiko permintaan pasar, yang mana terjadi apabila barang jumlah yang ditawarkan itu lebih banyak dari jumlah permintaan. Ketiga itu ada resiko keuangan. Pada resiko ini terjadi apabila jumlah pembeli mengalami penurunan sehingga akan mengurangi pendapatan. Lalu yang keempat ada resiko murni, yang ini tuh umum dihadapi pelaku usaha antara lain seperti kebakaran, pencurian, bencana alam. Selanjutnya yaitu work definition and achievement. Pertama dengan menyelesaikan rekrutmen, kedua menyelesaikan baseline lingkup proyek dengan menyelesaikan baseline teknikal, ketiga yaitu bagaimana pekerjaan diselesaikan, kemudian pendekatan tim, pendekatan teknikal, lalu breakdown the work, kemudian work break structure atau WBS, kemudian memberikan pekerjaan, terakhir organizational breakdown structure atau UBS. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Jenis kegiatan pertama yaitu menentukan lokasi, persona tanggung jawab yaitu ketua, pembuatan perizinan ketua, pembelian peralatan anggota pertama, pembelian bahan anggota kedua, mulai beroperasi anggota 1, 2, dan 3, pemasaran anggota ketiga. Rancangan etika bisnis yang disertakan yaitu pertama menyebutkan nama klien dengan baik, kedua hadir tepat waktu saat janjian, ketiga berdiri saat berkenalan, keempat mengucapkan terima kasih, kelima membayar tagihan rapat. Yaitu SWOT analisis. Strength yaitu pada bisnis ini
Yang menjadi kekuatan adalah jumlah bahan baku yang banyak dan mudah ditemui. Proses produksi mudah, produknya menyehatkan dan mengandung kaya akan vitamin. Weakness yaitu produk yang dibuat tidak menggunakan pengawet sehingga tidak tahan lama, belum memiliki nama brand yang kuat untuk memikat konsumen. Kemudian yaitu produk olahan dari buah naga, masih sedikit yang menjualnya, memiliki peluang sebagai oleh-oleh khas dari Batam, memiliki jumlah potensi konsumen 1,2 juta orang dari penduduk kota Batam. Kemudian yaitu banyaknya kompetitor yang menjual produk serupa yang dijual meskipun bahan baku berbeda. Kemudian untuk membangun usaha ini mudah sehingga orang lain pun bisa berpeluang untuk mendirikan usaha yang sama. Ada procurement, terdapat statement of work. Yang pertama itu ada scope of work. Project ini merencanakan untuk memproduksi olahan makanan dan minuman dari buah naga. Selanjutnya location of work. Proses produksi dilakukan di ruko dan menyulam juga di ruko. Period of work. Persiapan pada pukul 7 pagi, buka pukul jam 9 pagi dan tutup hingga jam 10 malam. Delivery schedule merupakan jadwal yang direncanakan. Kemudian applicable standar. Barang-barang yang digunakan standar SNI. Selanjutnya ada acceptance kriteria. Ekspresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja antara karyawan baru dengan perusahaan. Yang ketujuh ada special requirement. Yang pertama tuh memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun, jujur dalam bekerja, memiliki keahlian di bidang pengelolaan makanan, dapat membuat brosur dan video, memiliki keahlian di bidang akunting, menguasai tentang informasi gizi pangan. Stakeholder. Peranan stakeholder. Yang pertama ada pemilik usaha, memiliki peranan dalam mendirikan usaha. Selanjutnya investor. Investor memiliki peranan dalam mendukung dan membiayai proyek bisnis. Yang ketiga pekerja, memiliki peran dalam mengerjakan kegiatan operasional usaha. Pelanggan, memiliki peran dalam membeli dan mengkonsumsi produksi barang yang dibuat oleh usaha ini. Pemasok, memiliki peranan penting dalam menyuplai bahan baku dan kebutuhan yang diperlukan. Pemerintah memiliki peranan dalam membuat peraturan. Dampak stakeholder pada usaha. Yang pertama itu pemilik usaha, berdampak pada pengambilan keputusan bisnis dan pengelolaan usaha. Yang kedua investor, membantu pendanaan dan pemberian serta penambahan modal untuk kegiatan usaha. Yang ketiga pekerja, memiliki dampak terhadap hasil produksi barang dan peningkatan kinerja bisnis. Pelanggan, berdampak pada jumlah penjualan, pembelian produk yang dihasilkan dan membayar sejumlah uang. Selanjutnya pemasok. Pemasok berdampak pada penyediaan bahan baku pemerintah. UMKM terandil dalam menggerakkan perekonomian negara. Pengaruh stakeholder pada usaha. Pemilik usaha berpengaruh dalam kemajuan bisnis. Investor berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan dana. Pekerja berpengaruh terhadap kinerja usaha ini dan pencapaian tujuan usaha. Pelanggan berpengaruh terhadap penguasaan pangsa pasar. Pemasok berpengaruh dalam menjaga rantai suplai bahan baku, dan pemerintah berpengaruh dalam memberikan kemudahan, insentif, dan kur bagi usaha ini. Pelaksanaan etika bisnis yang sudah direncanakan dan hasilnya. Yang pertama, menyebut nama klien dengan baik. Ini menunjukkan sikap kita menghormati dan mengenal klien dengan lebih dekat, sehingga memperoleh kesepakatan dengan mudah. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janjian. Dengan datang tepat waktu membuat orang lain memandang kita sebagai orang disiplin dan menghargai waktu. Yang ketiga, berdiri saat berkenalan. Ini merupakan sikap menghormati orang lain, dan orang lain pun akan balik menghormati kita juga. Yang keempat, mengucapkan terima kasih. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang berterima kasih dan menghargai bantuan dari orang lain. Yang kelima, membayar tagihan rapat. Ini merupakan tindakan yang dapat memberikan kesan baik terhadap diri kita. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menonton.